Jadi saya pikir ya saksi pelapor ini nggak datang karena kemarin jaksa penuntut umum tidak memberikan secara spesifik siapa yang mau datang, makanya tadi dadakan. Dan kebetulan tadi begitu sebelum sidang ternyata tadi Bang Matias mengatakan bahwa itu ada pelapornya, makanya saya sampaikan kepada teman-teman. Ya saya sangat senang sekali ya, saya sangat senang sekali hari ini sidang. Artinya kita sama-sama mendengarkan keterangan dari saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya. Sekarang sudah jelas berarti bahwa Pak Rida Sabana sebagai pelapor mengeluarkan cek untuk PT Yomin, bukan pada Pak Matias. Saya tanya tadi, pernah nggak Pak Sabana mengirimkan uang ke rekening Pak Matias Tanjung? Dijawab tidak ada. Terus cek yang dikeluarkan PT Yomin tadi, segitu banyaknya cek kosong, ada nggak yang mengeluarkan Pak Matias? Tidak ada. Bahkan tadi saya tanya, kalau misalnya Pak Matias ini pinjam uang kepada Yoki, terus mengembalikannya ke siapa? Mengembalikannya kepada Pak Yoki. Nah, uang yang digunakan oleh Pak Matias sudah dikembalikan, sudah lunas, bahkan uang kita malah lebih. Bahkan ada sertifikat kita yang dipegang oleh Pak Yoki. Jadi sebenarnya permasalahannya sudah clear. Ya, cuma ya kita kan boleh aja menduga kan. Jangan sampai mentang-mentang ada pejabat, terus perkara ini sampai mengorbankan orang yang tidak bersalah. Jadi kan, ya kami berharap proses hukum ini berjalan adil, transparan, dan tidak memihak. Terus juga tadi saya juga nggak tahu, teman-teman harusnya tanya tadi itu. Kalau ada peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga, dia lebih tinggi daripada undang-undang. Harusnya teman-teman boleh ambil dong tadi. Jangan ibaratnya ketika baca nih. Nah sekarang itu sidang-sidang hebat-hebat itu dibuka kok. Harusnya nanti teman-teman ngomong, Pak, peraturan ini lebih tinggi mana sama undang-undang? Undang-undang pers kan lebih tinggi undang-undangnya. Undang-undang keterbukaan lebih tinggi, harusnya diambil. Maksud saya gini loh, biar jangan seenak-enaknya aja orang ngasih keterangan. Tadi ditanya beberapa kali sama Pak Matias, nggak ingat. Saya bukan apa-apa, khawatir nanti nggak ingat. Lupa ingatan, karena tanya ini nggak ingat, tanya itu nggak ingat, tanya ini nggak ingat. Nah, tadi kan sudah jelas saya tanyakan, ya. Uang yang diberikan Pak Rida Sabana dikirimkan ke PT Yomin, boleh nggak digunakan oleh Pak Matias? Boleh. Clear dong. Digunakan untuk yang lain katanya boleh. Berarti selesai dong. Boleh digunakan dan sekarang sudah dibayar. Udah clear. Tambahin. Ya. Semua yang diterangkan oleh PH saya cukup dan semuanya saya serahkan ke beliau. Ya. Tapi yang pasti bahwa saya di dalam fakta persidangan tadi tidak pernah menandatangani cek selembar pun dan saya tidak pernah menerima uang dari Rida Sabana serupiah pun. Nah kalau hari ini saya udah ditahan 4 bulan, itu artinya patut diduga karena beliau mungkin pejabat, kan gitu aja, ya. Makasih. Digugat oleh terdakwa. Oh, nggak tahu katanya. Sampai tadi hakim yang ujung agak kesel tuh dia. Coba cek di sini. Kan ada putusannya, masa digugat nggak ingat gimana sih? Kan nggak masuk akal dong kalau kita digugat, apalagi yang gugat mantan anak buahnya. Tadi saya tanya, benar nggak dia ketua umum Partai Garuda? Benar nggak mengakui Matias Tanjung sebagai ketua DPD aja kayaknya nggak mau dia. Tadi kan diperjelas dia fungsi ini anggota dan sebagainya. Ketua DPD, nah, jelas ada SK-nya. Nah sekarang partai ini kan bukan partai besar, partai baru. Nah sekarang katanya partai tidak mengeluarkan uang untuk apapun. Nah sekarang Pak Matias ini jadi ketua DPD Sumatera Barat loh. Bentuk DPC, PAC dan sebagainya pakai uang pribadinya dia. Padahal sebelumnya menurut keterangan dari Pak Matias, ketika Pak Rida Sabana ini memberikan uang 2 miliar, itu dengan pesan, saya tidak minta untungnya, tapi bantu dia untuk kegiatan partai. Logikanya gini loh, ya. Ada nggak orang minjamin duit 2 miliar, nggak dapat keuntungan serupiah pun? Apalagi uangnya digunakan untuk proyek yang ada keuntungannya. Kira-kira orang minta untung nggak? Nah sekarang kalau seandainya nih ya, tadi saya tanya, Pak Matias itu fungsinya apa? Dia hanya mengenali Yoki dan si Roni. Nggak ada mengerjakan proyek, enggak. Jadi pengawas enggak, tukang ngechat enggak, segala macam enggak. Nah tapi dia buat surat perjanjian, suruh mengembalikan, bertanggung jawab.
Makanya saya bilang, masa mungkin nggak Pak Martias 2 miliar, si Roni 2 miliar, ini 2 miliar suruh bertanggung jawab. Berarti 2 miliar kan 3 orang ini pakai kan. Nah sementara uang yang dipakai sama Martias sudah dibayar full, udah nggak ada masalah lagi. Nah cuma ini karena ya bisa jadi karena dugaan saya kuat. Yang pertama ini yang dilaporkan pejabat, ya, yang digugat pejabat. Pak Martias ini laporin dia ke polisi, gugat dia perdata. Karena apa, kerugian dia luar biasa, segitu banyaknya uang dia keluar, ya. Tiba-tiba begitu dia mau nyalek, dia diberhentikan dari partai. Kenapa? Karena dia ngelawan, gitu. Dianggap nggak patuh lah. Nah ini akibatnya sekarang dia seperti ini. Cuma kan udah jelas tadi saya katakan bahwa bagaimana kalau seandainya uang itu sudah dibayar. Ya, tapi nanti lah dia terpidana yang sudah dihukum, nanti akan kasih kesaksian. Orang BAP-nya sudah ada kok. Saya juga bingung nih sama penyidik ini kan. Sudah dinyatakan sama si yang dihukum yang lalu, uang yang digunakan oleh Pak Martias sudah dibayar belum? Sudah. Selesai. Nah, apa lagi masalahnya? Ya kita tunggu aja. Bang, berarti bisa dibilang Pak Martias dikriminalisasi? Kriminalisasi. Dugaan saya kriminalisasi. Uang udah dibayar gimana? Udah gak ada masalah lagi. Lah kok masih di ini kan? Karena emang kemarin ini gencar dia gugat, dia lapor, dia gencar tuh. Karena kerugian dia luar biasa. Oke ya? Siap. Thank you.